Nah, teman-teman, jadi banyak manfaatnya. Namun ketika Ustadz Yazid rahimahullah dipanggil oleh Allah, ya, banyak yang namanya kaum muslimin ini sedih ya atas peninggalan beliau. Karena ulama adalah warisatul anbiya. 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 Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Cahaya redup Al-Kucluki, jangan sok ngarap kalau masih on. Para pewaris Nabi gitu aja on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Untukmu Pak Cahaya Redup Al-Kucluki yang masih on, kalau masih on, gak ngerti bahasa Arab, gak ngerti apa-apa, jangan sok ngarap, pakai bahasa nasional saja. Jadi para ulama itu adalah para pewaris Nabi gitu aja lah. Jangan sok ngarap warisatul anbiya, gimana kamu on. Ustadz Yazid rahimahullah dipanggil oleh Allah, ya, banyak yang namanya kaum muslimin ini sedih ya atas peninggalan beliau. Karena ulama adalah warisatul anbiya. Sebenarnya saya menjelaskan pun kamu ndak akan ngerti on. Saya yakin kalau saya menjelaskan Anda nggak akan ngerti, karena kamu ndak punya basic pengetahuan tentang gramatika bahasa Arab. Hanya mendengarkan, merasa sok pinter, sok ngarap kamu on. Ya, bukan warisatul, itu warosatul dari isim fa'il warisun, jamak taksirnya warosatun. Aku ngomong seperti ini, aku yakin kamu nggak ngerti. Karena kamu nggak punya basic pengetahuan tentang itu, Pak Oon. Makanya orang seperti kamu itu harus tahu diri. Nggak usahlah bicara agama. Anda nggak punya basic pengetahuan. Bahasa Arab, gramatika bahasa Arab itu merupakan ilmu dasar untuk menguasai bidang ilmu agama. Ya, ini ilmu dasar. Karena Al-Quran, hadis, kitab para ulama, semuanya itu berbahasa Arab aslinya. Kamu mengandalkan YouTube terjemahan, doktrin dari ustadznya sudah merasa sok bisa, sok ngarap, anak ente warisatul. on Cahaya Redup. Alhamdulillah, dengan izin Allah, ketika kita mendengarkan ceramah Ustadz Yazid, qala Allah qala Rasul, hati kita menjadi lembut dan kita bisa menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang dahulunya pelaku bid'ah, ya, ketika mendengar Ustadz Yazid qala Allah qala Rasul, dan akhirnya ada sebagian kaum muslimin kita yang sadar tentang kebid'ahannya, dan ada juga seorang dukun ataupun seorang pelaku syirik, mereka ketika mendengar kajian Ustadz Yazid qala Allah qala Rasul, lalu mereka tidak lagi berbuat syirik. Nah, teman-teman, Qala Allah qala Rasul. Iya, yang mendengarkan orang-orang oon semacam kamu, maka kamu nggak ngerti. Disangkanya semua pemahaman, semua fatwa yang disampaikan oleh sutat-sutatmu itu adalah berdasarkan pemahaman para sahabat dan para salaf. Padahal tidak on. Kan jargonmu selama ini dan teman-temanmu seluruh Wahabi mengatakan kembali terhadap Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Bahkan salaf di sini maksudnya adalah para sahabat. Gimana tantangan saya yang kemarin? Kalau kamu tidak percaya bahwa ternyata ustadz-ustadzmu, sutat-sutatmu yang kata kamu itu qala Allah qala Rasul, ternyata bukan sesuai dengan pemahaman para sahabat, tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Ayo, Anda punya kemaluan enggak untuk diskusi dengan saya? Mau live? Ayo, akan saya buatkan linknya. Mau ketemu di darat? Ayo, akan saya undang kamu. Di mana? Asalkan di tengah-tengah. Jangan hanya merasa bahwa kamu ini yang paling sunnah, paling kembali terhadap Al-Quran dan Sunnah. Selama ini kamu kemana aja baru kembali sekarang on.
setelah mendengarkan kajian Ustadz Yazid, qala Allah, qala Nabi, qala Rasul, hatimu jadi lembut, pret. Bukannya malah semakin lembut. Orang-orang Wahabi, jamaah yang tidak punya pengetahuan ilmu agama, yang tidak punya basic ilmu pengetahuan agama, ketika merasa dirinya hijrah, mengikuti pengajian sutat-sutat Wahabi, bukan menjadi lembut kayak kamu itu. Bukan malah menjadi lembut, tapi keras, merasa dirimu paling benar, yang lain salah, tidak menghargai perbedaan. Tawasul dibilang syirik, tahlilan dibilang bid'ah. Nah, ini namanya bukan lembut, keras, merasa benar sendiri. Itu ciri-ciri khawarij kayak kamu itu, blok. Kalau hatimu lembut, bukannya seperti itu. Bilang kuburiyun, ahli bid'ah, ahli besek. Itu bukan lembut, tapi keras, tapi kamu merasa lembut. Artinya kamu ndak sadar bahwa kamu itu hatimu keras. Seharusnya masalah ini Syekh Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan adanya bid'ah hasanah di dalam kitab-kitabnya. Ibnu Qayyim menyatakan adanya talqin untuk mayit. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengarang amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Artinya mereka juga mengerjakan bid'ah yang tidak pernah dikerjakan, yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi blok, oleh kamu mereka tidak disebut sebagai ahli bid'ah. Yang Anda sebut ahli bid'ah adalah ketika amalan tidak dicontohkan oleh Rasulullah, dikerjakan oleh orang-orang NU, dikerjakan oleh orang-orang Aswaja, baru kamu sebut sebagai ahli bid'ah. Tetapi kalau sutatmu yang mengerjakan, termasuk kamu sendiri yang mengerjakan, kamu tidak merasa itu adalah bid'ah, goblok. Coba kalau kamu itu tidak on, buka kitabnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyatakan mengirimkan tahlilan itu ya. Apa tahlilan itu? Ihda'us tsawab. Apa ihda'us tsawab yang dijelaskan dalam kitabnya Ibnu Taimiyah? Baca Al-Quran, tasbih, tahlil, tahmid, zikir-zikir, pokoknya itu kemudian dihadiahkan terhadap orang yang meninggal dunia. Itu nyampe bermanfaat terhadap orang yang meninggal dunia. Blok. Talqin mayit ini juga disampaikan, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Goblok. Bahkan yang sering dinyatakan sebagai bid'ah oleh orang-orang Wahabi adalah ketika menentukan hari-hari tertentu untuk beramal dengan amalan tertentu. Bid'ah. Padahal Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah, ini meriwayatkan bahwa Ibnu Taimiyah itu mengerjakan amalan tertentu di waktu tertentu dan amalan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kamu membaca kitab-kitab mereka, tentu hatimu akan lembut, tidak seperti kamu ketika mendengarkan kajian orang-orang Wahabi, sutat-sutat Wahabi, malah keras seperti kamu ini, blok.